Pada hari ini kelompok kami kelompok 2 akan mempresentasikan mengenai sistem manajemen perpustakaan. Sebelum kami mulai presentasi ini, kami akan memperkenalkan terlebih dahulu nama anggota kelompok. Yang pertama ada saya sendiri, yaitu Medel Mado Manalo. Yang kedua ada saya, Muhammad Isnan Dwi Nugroho, ada di 24105, 135. Dan saya Muhammad Rezidan Azami dengan NIM 112. Ya, baik, kami akan mulai saja presentasinya. Pertama mengenai tujuan program ini. Program ini merupakan library management system yang berbasis struktur data yang dirancang untuk mengelola katalog buku menggunakan FAO3 untuk menjamin efisiensi operasi seperti insertion, deletion, maupun searching atau mencari. Sistem ini mencatat transaksi peminjaman atau pengembalian buku secara real time dengan auto find calculation, menyediakan fitur BFS based recommendation, serta mengelola buku kategori secara hybrid. Jadi nanti kategorinya ada yang statis, tapi kita juga bisa masukkan sendiri nanti kategorinya. Oke, struktur data inti. Program menggunakan AVL3 untuk menyimpan data buku seperti title, kategori, dan stok dengan implementasi rotation algorithm single double rotation untuk menjaga tree balance. Transaksi peminjaman dikelola dengan single link list yang mencatat nama peminjam, judul buku, timestamp, batas hari peminjaman, dan return status. Kategori database menggunakan set string yang otomatis update saat input kategori baru. Next. Book management. Operasi buku menggunakan self-balancing AVL3 dengan height management dan balance factor calculation. Penambahan buku baru memicu automatic kategori registration jika kategori belum terdaftar. Pencarian buku mencapai kompleksitas log-n, sedangkan peminjaman buku akan diblokir jika status dipinjam dengan fallback ke stok 0. List buku menggunakan in order traversal untuk output yang sudah di sort. Peminjaman buku. Peminjaman buku melibatkan pengecekan stok di AVL3, catatan faktorial, dan pembuatan mode baru di link list. Batas pengembalian otomatis dihitung 7 hari setelah peminjaman. Pengembalian buku memicu perhitungan denda 5.000 per hari, keterlambatan, dan update stok. Menu khusus menampilkan peminjaman aktif lengkap dengan sisa waktu peminjaman. Selanjutnya ada fitur pencarian dan rekomendasi. Pencarian buku tersedia melalui kategori in order traversal dan judul. AVL search fitur rekomendasi buku terkait menggunakan BFS traversal untuk menemukan buku kategori. Pengguna dapat melihat semua kategori 11 statis plus dinamis. Dalam tampilan terurut, rekomendasi diaktifkan dengan memasukkan judul buku referensi. Yang kedua ada manajemen kategori hybrid. Sistem mengelola 11 kategori statis yang telah ditentukan, termasuk novel, fantasi, sejarah, komedi. Kategori baru otomatis ditambahkan ke set string saat pengguna memasukkan kategori belum terdaftar. Daftar kategori selalu terurut dan bebas duplikat berkat sifat set. Lanjut ada user interface dan validation. Interface
menyediakan 9 menu dengan input validation ketat. Yang pertama ada stok validasi sebelum peminjaman stok sama dengan 0. Yang kedua ada loan record verifikasi saat pengembalian. Ketiga ada deletion guard untuk buku yang sedang dipinjam. Yang terakhir ada date formatting konsisten. DDMMYY. Setiap operasi memberikan user feedback jelas termasuk notifikasi kategori baru yang ditambahkan, denda, dan operation status. Nah, yang selanjutnya ada contoh outputnya. Ketika kita mencoba menambahkan buku, kita tinggal masukkan ada judul buku, kategori, dan jumlah stok. Nah, nanti buku berhasil akan ditambahkan. Dan juga apabila kita ingin mencoba meminjam buku, kita bisa menginput 3 pinjam buku, masukkan judul buku, dan kita masukkan nama peminjamnya. Nah, nanti setelah itu outputnya akan menjadi peminjaman berhasil dengan tanggal yang ditentukan selama 7 hari. Seperti itu. Mungkin untuk lengkapnya saya akan coba presentasikan programnya. Bentar. Ini misalkan kita coba 1 tambah buku ya. Misalkan judul bukunya apa ya? Ya buku. Terus kategori misalkan novel fantasy. Jumlah stok misalkan 15. Nah, nanti setelah itu akan buku berhasil ditampilkan. Nah, apabila kita ingin melihat semua buku yang mulai ditampilkan, kita bisa ketik 2. Nah, setelah itu akan muncul sebuah stok bukunya. Kebetulan saya udah masukin beberapa data buku sebelumnya yang data statisnya, cuman kita bisa tambahkan lagi. Terus kalau misalkan kita mau pinjam buku seperti contoh sebelumnya, kita bisa tinggal masukkan judul bukunya, manusia misalkan. Manusia. Kita bisa masukkan nama peminjam misalkan condet. Dan peminjaman berhasil tanggal pinjam dari hari ini sampai tanggal 23. Ya, sesuai dengan 7 hari ya. Kalau misalkan kita melihat tampilkan peminjaman aktif, siapa aja yang udah minjam buku dari library ini, kita bisa ketik 5. Dan setelah itu akan terlihat peminjam ada condet dengan judul buku Bumi Manusia dengan waktu pinjam dari tanggal 16 sampai tanggal 23. Ya, bisa tunjukkan. Lalu juga kalau misalkan kita mau cari buku berdasarkan kategori, kita bisa ketik 8. Misalkan kita mau masukin kategori ya novel komedi misalkan. Nah, setelah itu akan muncul judul novel komedi yang berdasarkan sesuai dengan kategori komedi. Kalau misalkan kita mau cari judul buku, tapi kita nggak tahu kategorinya, kita bisa ketik yang 7 rekomendasi buku by judul. Terus kita bisa masukin aja judul bukunya, misalkan nah ini kalau misalkan ini belum ada. Kalau misalkan kita cari yang udah ada, saya nggak lupa, ini Bumi Manusia. Nah, setelah itu akan muncul kategori dari novelnya atau dari genre. Kalau misalkan kita mau coba kembalikan buku, kita tinggal ketik 4. Kita bisa masukin nama peminjamnya, condet tadi. Masukkan judul buku tadi yang dipinjam, Bumi Manusia. Nah, langsung pengembalian berhasil. Dan kalau misalkan kita cek peminjaman aktif dan hasilnya 0, karena udah dikembalikan bukunya. Mungkin seperti itu aja. Sekian. Apakah ada yang ingin ditanyakan sebelum kita lanjut? Silakan yang mau bertanya, ini baru 1 orang yang mengajukan pertanyaan. Silakan teman-teman yang mau bertanya. Sungkan ya teman-teman. Ini sudah 2 orang tuh yang mau bertanya, ada banyak nih yang mau bertanya, silakan. Teman-teman 3 aja ya, jangan kebanyakan, saya nanti pusing jawabnya. Apa bayar juga, apa bayar? Bagi nilai. Aduh, kita berdasarkan yang duluan aja ya. Ini ada Dito, Raffi, dan Noval ya.
bisa duluan dari Dito. Mau bertanya apa? Baik, terima kasih. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Andito Dwi Wicaksono dengan 3 NIM terakhir 115 dari kelompok 6. Saya izin bertanya kepada kelompok Lando, yang tadi kan peminjaman buku itu batas waktunya 7 hari ya. Nah, saya Ya. izin bertanya bagaimana sih batas waktu si 7 harinya itu dihitungnya. Itu saja. Terima kasih. Oke. Bisa ditambung dulu lanjutnya, Raffi. Saya Raffi Rudianto dengan NIM 104 ingin bertanya, kenapa sih kalian menggunakan BFS untuk rekomendasi buku? Apakah tidak bisa menggunakan algoritma yang lain gitu? Terima kasih. Oke. Bisa ditampung lagi. Selanjutnya, Nopal. Saya Noval Isyamohono, tim 2410519 dari kelompok 11, bertanya apa fungsi balance faktor dalam AFL 3? Itu saja. Oke. Satu lagi tadi, Hazel. Mau nambah? Hazel mau nanya, Hazel? Ketiga doang ya. Ya udahlah. Ada Hazel? Yang ada yang belum itu duluan aja, nggak apa-apa, duluan. Tadi si Mat kalau mau nih. Mat sama Hazel mau nggak? Gak apa-apa Zul. Sikat. Itu ya respect dia deh. Wih, respect. Yaudah, gue mau nanya deh tentang ini. Apa keuntungan menggunakan set untuk kategori? Apa ya? Oh, Oke. Yang jawab presiden boleh. Aku tahu sih. gitu. Ditembak. Yaudah, saya izin menjawab dulu ya untuk Dito tadi ya. Dito, pertanyaannya tadi adalah bagaimana cara menghitung batas waktunya. Mungkin akan saya presentasikan dulu sekalian sama codingannya dan lengkap. Mana codingannya itu di line 38 ya. Nah ini. Jadi nanti gimana sih cara ngitung batas waktu 7 harinya itu, nanti dari fungsi ini tambah 7 hari ini dia akan mengonversi struct TM time, detik sejak kita baru input peminjaman bukunya, menambah ya jumlah detiknya ya selama 7 hari berapa, berarti 3.600 kali 24 jam kali 7, kalau nggak salah berapa, 604.800 detik kalau nggak salah. Kalau salah mohon maaf. Lalu nanti bakal dikonversi lagi ke fungsi struct TM-nya. Nanti pengaturan TM-nya itu akan disetting dengan waktu jam 23, menit 23 dan detik menit 59 dan detik 59. Mohon maaf salah. Dan memastikan batas waktu hingga akhir hari ke-7. Hasilnya disimpan dalam rekod data peminjaman sebagai batas pengembalian. Apakah sudah terjawab, Dito? Sudah terjawab. Terima kasih ya. Oke. Ya, lanjutnya tuh. Saya bakal menjawab pertanyaan dari Mas Hazel terlebih dahulu ya. Tadi keuntungan memakai set untuk kategori. Sebenarnya tuh set kategori itu sebenarnya buat user tuh tanpa perlu bikin sorting tambahan sebenarnya. Itu intinya. Jadi pas kan set kan menyediakan penyimpanan otomatis terurut dan unik. Yang berarti itu karena unik berarti hanya dia sendiri, no duplicate gitu kan, tidak ada duplikasinya. Dan operasi find atau insert all log n karena diimplementasikan sebagai red black tree. Nah, ini mungkin pengecekan kategori baru yang efisien saat penambahan buku dan garis tampilan kategori turut saat ditampilkan ke user tanpa perlu sorting tambahan. Jadi kenapa dipakein set untuk kategori itu biar nggak ada sorting tambahannya sebenarnya. Itu keuntungannya. Jadi mungkin gitu. Apa udah jawab? Azul, Maulana, Al-Kafi?
Sudah. Ya, bagaimana mau kata jawab? Halo? Ya sudah. Sudah. Ya, oke. Mungkin saya lanjut jawab pertanyaannya Raffi dulu ya. Pertanyaan Raffi adalah dia kalau nggak salah tadi bilang BFS ya. Kenapa pakai BFS dan kenapa bukan pakai yang lain? Mungkin kita sekalian tunjukin lainnya aja ya. Kalau nggak salah itu di line 200. Ini dia BFS untuk cari buku kategori. Kenapa pakai QW? QW digunakan untuk mengimplementasikan BFS dengan FIFO ya, first in first out. Yang menjelajahi node berdasarkan level pohon. Setiap node yang dikunjungi akan memproses dirinya sendiri, lalu memasukkan anak ke tree kiri, tree kanan, ya subtree-nya lah dari QW-nya. Menjamin setiap searching atau penelusuran menyuruh dan sistematis level demi level. Dan juga kenapa nggak pakai yang lain? Misalkan kita bisa tahu ada stack, ada priority queue, ada linked list, ada array, ya banyak lah. Kenapa nggak pakai itu? Pertama, kalau bisa stack pakai DFS saja. Rekomendasinya nggak seimbang karena dia terlalu fokus ke satu cabang pohon. Terus kalau priority queue sebenarnya bisa aja, cuman loadnya jadi lebih banyak karena dia terlalu fokus terhadap satu node tertentu. Terus kalau linked list dia bukan nggak ada sih, lebih ke dia bisa pakai FIFO cuman kurang efisien aja, terlalu banyak function. Terus kalau pakai array karena nggak dinamis aja sih, buat traversal agak ribet. Mungkin itu jawaban untuk pertanyaan dari Raffi. Apakah sudah cukup? Sudah cukup. Terima kasih Lando. Ya, untuk pertanyaan Noval lanjut di sini. Ya, di sini saya mau menjawab pertanyaan Noval, yaitu apa fungsi balance factor dalam AFL tree. Singkat saja di sini balance factor menghitung selisih tinggi subtree kiri dan kanan suatu node. Nilai positif menunjukkan subtree kiri lebih tinggi, negatif menunjukkan subtree kanan lebih tinggi. Jika balance factor sama dengan 1, node tidak seimbang dan perlu rotasi untuk menjaga efisiensi operasi. Apakah sudah terjawab? Apa? Sudah. Oke. Mungkin karena udah nggak ada yang bertanya lagi, udah kebanyakan pertanyaan sebenarnya. Mungkin kita sudahi dulu ya presentasinya. Ya, terima kasih teman-teman yang sudah bertanya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Izin pantun karena di kebetulan terakhir juga presentasinya. Mentari senja telah tenggelam, hujan turun. Itu Cakep. ku tutup presentasi dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagus sekali presentasinya ya. Good job untuk kelompok ini. Tadi siapa yang ngasih pantun, Isnan ya? Enggak, saya Bu. Oh, bagus. Nanti tolong ya, ini kan udah semua ya. Ya Bu. Ada kelompok yang belum?